Oke teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi pada video pembelajaran pertemuan ke-14 ya. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya lah kita bisa merasakan berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga. Baik, pada materi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang probabilitas. Nah, saya yakin di antara dari teman-teman semua sudah tidak asing dengan yang namanya atau yang istilahnya probabilitas. Nah, karena probabilitas ini mungkin sudah pernah teman-teman temui materi ini ketika teman-teman di SMA dulu. Oke. Jadi apa sih itu probabilitas? Probabilitas adalah suatu kemungkinan, eh, Nah, tetapi di dalam konsep probabilitas itu sebenarnya ketidakpastian itu sering dialami. Nah, namanya saja kemungkinan. Nah, masih memungkinkan antara pasti dan tidak pasti. Nah, tapi ketidakpastian itu eh, terkadang lebih dialami. Nah, ketidakpastian yang sering tidak dialami ini nantinya akan diukur dengan konsep probabilitas atau kemungkinan atau kebolehjadian. Kemungkinan nilai probabilitas dari suatu kejadian itu eh, berada di antara angka 0 sampai dengan 1. Nah, jadi kemungkinannya itu 0 atau 1. Jadi, nilai probabilitas itu jika nilai probabilitasnya itu 0, berarti peristiwa itu 0% yang terjadi atau sangat tidak mungkin terjadi. Itu apabila kedekatannya atau nilainya semakin mendekati 0. Tapi kalau nilai probabilitas itu semakin mendekati P sama dengan 1, maka suatu peristiwa itu sudah pasti terjadi atau 100% terjadi. Jadi ketika nilai probabilitasnya itu misalkan 0,98 ya. Nah, itu berarti peristiwa itu pasti terjadi atau kemungkinan besar itu terjadi karena angkanya itu mendekati 1. Tetapi ketika nilai probabilitasnya itu adalah 0,01, misalkan 0,01, berarti suatu peristiwa itu sangat tidak mungkin terjadi atau kemungkinan besar itu tidak terjadi. Nah, makanya penulisan statistiknya adalah seperti yang ada di dalam gambar PowerPoint tersebut. Jadi P itu harus lebih besar dari 0, tetapi harus kurang daripada 1 atau maksimal itu 1. Jadi nilai probabilitas itu banyak kan nggak ada yang 1,9, 1,8 atau 2 itu. Jadi P itu pasti sama dengan 1. Jadi nilai probabilitas itu di antara 0 sampai dengan 1. Semakin angka nilai probabilitas itu 0, nah berarti semakin tidak mungkin terjadi sesuatu peristiwa. Tapi semakin mendekati angka 1, semakin tinggi kemungkinan peristiwa itu untuk terjadi. Pengertian probabilitas sendiri adalah pendekatan klasik atau matematik yang pertama. Nah, pendekatan klasik atau matematik itu adalah pengertian yang pertama, yaitu adalah probabilitas terjadi peristiwa merupakan rasio dari kejadian yang menguntungkan dengan seluruh kejadian atau peristiwa
apabila setiap kejadian mempunyai kesempatan yang sama. Apabila setiap kejadian mempunyai kesempatan yang sama. Nah, rumusnya adalah P sama dengan kejadian menguntungkan dibagi dengan semua kejadian. Kemudian yang B adalah pendekatan relatif. Nah, ini berbeda dengan pendekatan klasik karena besar probabilitas suatu peristiwa itu tidak dianggap sama. Kalau yang sebelumnya tadi, yang klasik itu setiap kejadian itu mempunyai kesempatan yang sama. Kalau yang relatif, itu tidak dianggap sama. Tapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumusnya P sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Nah, kemudian yang C yaitu adalah pendekatan subjektif. Ini adalah untuk menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa yang didasarkan pada penilaian pribadi atau secara subjektif, hanya dikatakan pendekatan subjektif. Nah, dan dinyatakan di dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif ini diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi sama sekali. Biasanya itu informasinya sedikit. Yang informasi yang diperoleh itu sedikit atau bisa dikatakan itu berdasarkan dari keyakinan diri sendiri saja. Nah, contohnya nih. Menurut Presiden Saddam Hussein Irak, kasus yang lama pasti akan menang melawan Amerika. Atau yang kedua, menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. Ini kasus-kasus yang lama ya. Nah, selanjutnya contoh pendekatan klasik atau yang matematik. Nah, untuk di pembahasan ini juga sepertinya ketika SMA sudah pernah teman-teman temui teori pendekatan klasik matematik ini, dimana di sini ada uang logam. Uang logam itu ada dua sisi, ada sisi depan dan sisi gambar, atau sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan itu biasa kita dengan gambar, dan di sini kita lambangkan dengan simbol G, dan kalau sisi belakang itu biasanya ada angkanya dan ada gambar burungnya. Nah, di sini kita lambangkan dengan angka atau A. Untuk angka logam itu ada dua sisi, yaitu depan dan belakang. Kita simbolkan G dan A, yaitu yang gambar dan angka, gitu ya. Misalnya nih, sisi A dipilih sebagai yang menguntungkan. Nah, jadi probabilitasnya adalah setengah, karena uang logam ini hanya ada dua sisi saja. Nah, ketika yang dimungkinkan itu A yang muncul, maka kemungkinan munculnya adalah setengahnya. Nah, karena A ini atau uang logam ini ada dua sisinya, jadi A ini kemungkinan muncul di dalam satu keping uang logam itu hanya satu kali, karena satu keping uang logam isinya cuma satu gambar dan satu angka saja, ada dua sisi. Maka di sini setengah atau 0,5 atau sama dengan 50%. Sama yang pada sisi gambar, kurang lebih teorinya seperti itu. Artinya probabilitas terjadinya sisi angka dan gambar yaitu sama, ya ini setengah atau 50%. Nah, jadi kemungkinan yang muncul angka itu 50% dan kemungkinan muncul gambar itu juga 50%. Karena tadi itu ya, sisinya hanya cuma ada dua. Sini kita tahu yang angka itu kan gambarnya cuma satu dan gambar itu
juga 1. Jadi kemungkinan itu 1,5 setengah kemungkinan kemunculannya. Contoh lagi nih, dadu. Dadu di sini sisinya ada 6 ya. Jumlah seluruh kejadian itu ada 6. Nah, ketika diminta untuk misalkan probabilitas keluar sisi angka 2. Nah, berarti caranya adalah angka 2 caranya adalah angka 2 di dalam satu keping dadu itu ada berapa? Itu adalah hanya satu ya. Nah, tetapi satu keping dadu ini sisinya ada 6. Nah, jadi 1/6. Kemungkinan terjadinya itu 1 tadi ya, karena angka 2 itu cuman ada 1 dan angka-angka yang lain tadi kan total keseluruhannya atau kemungkinan kejadiannya itu ada 6. Nah, kalau dihitung 1/6 itu sama dengan 16,666 atau kita jadikan 16%. Atau kalau mau dihitung sebagai 17% itu juga bisa, tergantung perbulatannya lebih mendekati kemana. Nah, kemudian misalkan lagi nih, probabilitas keluar nilai genap dalam satu dadu. Di dalam satu dadu ini angka genap ini kan ada 2, 4, dan 6 ya kan. Nah, ini adalah nilai genap di dalam satu dadu. Nah, berarti ada 3 ya. Ada 3 nilai genapnya. Maka untuk probabilitasnya adalah 3/6. Kenapa kok per 6? Karena di dalam satu dadu itu kan tadi ada 6 kejadian. Ada 6 angka yang ada di situ. Nah, maka jadinya 3/6. Lalu disederhanakan lagi, setengah jadi 50%. Kemudian untuk yang pendekatan klasik atau pendekatan matematik, masih berkaitan dengan pendekatan klasik dan matematik. Nah, di sini ada kartu bridge. Nah, jumlah kartu bridge ini ada 52 kartu ya. Pada ada hati atau biasa kita sebut love, lalu ada spade atau scope ya kan. Terus kemudian ada keriting, terus kemudian ada diamond. Dari sini kemudian karena tadi jumlah kartunya yaitu 52 buah, maka jumlah keseluruhan kejadiannya itu ada 52. Nah, jenis kartunya tadi kan ada 52 dan jumlah seluruh kejadiannya itu juga 52. Nah, kemudian kita diminta misalkan nih probabilitas terjadinya kartu as kan, terjadinya kartu as ini bisa berapa. Kalau di sini kita hitung kartu as itu ada 4 ya di dalam kartu bridge ini. Di dalam satu kotak kartu bridge ini kartu as itu ada 4. Nah, dan kemungkinan kejadiannya itu ada 52. Nah, maka
4/52, nah, atau bisa jadikan dengan 1/13. Nah, eh, jadi ketika angka yang ada itu bisa disederhanakan, maka disederhanakan saja. Oke, lanjut. Nah, di sini hubungan antara peristiwa satu dengan yang lain itu ada 3. Oke, yang pertama itu ada mutually eksklusif, lalu ada independen, dan ada kondisional. Nah, untuk yang pertama yaitu mutually eksklusif, yaitu tidak mungkin dua peristiwa tersebut itu terjadi secara bersama-sama. Nah, contohnya eh, sebuah contohnya adalah sebuah koin yang dilempar, maka munculnya ke permukaan A atau B memiliki hubungan yang saling meniadakan. Maksudnya adalah ketika kalian melempar satu buah koin, yang muncul ke permukaan gambar atau angka itu hanya muncul satu atau hanya muncul salah satunya. Nah, kalau kita asumsikan dengan angka, A ini kita asumsikan angka dan B ini kita asumsikan sebagai gambarnya ya. Nah, ketika kita melempar satu buah koin, kalau yang muncul itu gak gambar ya angka. Nah, kan tidak mungkin kemudian muncul secara bersamaan angka dan gambar karena yang dilempar cuman satu buah koin saja. Nah, maka yang dimaksud dengan memiliki hubungan yang saling meniadakan, ketika satu buah koin yang dilempar itu yang muncul adalah angka, maka gambar itu nggak bakalan muncul. Nah, tapi ketika melempar satu buah koin lalu yang muncul gambar, berarti angka tidak mungkin bisa muncul. Nah, rumusnya adalah P A atau B sama dengan PA ditambah PB. Nah, sini ada contoh soal. Jika sebuah dadu dilempar ke atas, maka berapa probabilitas muncul mata dadu 2 atau mata dadu 5? Nah, sebuah dadu, kalau dadu dan kejadiannya ada 6 ya. Nah, kalau diminta untuk berapa probabilitas muncul mata dadu 2, di dalam satu buah dadu itu angka 2-nya itu kan hanya ada 1. Nah, maka probabilitasnya adalah 1/6. Nah, di dalam sebuah dadu, mata dadu 5 itu ada berapa sih? Nah, ada 1 juga kan? Nah, jadi P5 ini 1/6 juga. 6 itu tadi adalah jumlah keseluruhan kejadian yang ada di sebuah dadu. Maka P 2/5 atau yang sesuai rumus PA atau B sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Nah, sama dengan 2/6, lalu kita sederhanakan lagi jadi 1/3. Oke, kemudian yang kedua ada independen. Nah, independen ini peristiwa tersebut bisa terjadi salah satu saja, bisa terjadi bersama-sama. Kalau tadi yang sebelumnya kan mutually eksklusif itu nggak mungkin terjadi secara bersama-sama. Nah, tapi kalau yang independen ini bisa terjadi salah satu, bisa terjadi secara bersama-sama. Rumusnya kalau yang terjadi bersama-sama adalah P A dan B sama dengan P A kali PB. Nah, kalau yang terjadi salah satu, PA atau B sama dengan PA plus PB dikurangi P A dan B. Jadi dikurangi yang atasnya, dikurangi dengan rumus yang atasnya tadi. Nah, sekarang contoh soalnya nih. Dua buah dadu dilempar bersama-sama. Nah, kalau diingat ya, kalau yang mutually eksklusif tadi kan hanya satu dadu. Nah,
Kalau yang ini independen, 2 buah dadu. 2 buah dadu dilempar bersama-sama, maka berapa probabilitasnya? Nah, yang pertama adalah tampak angka 3 dari kedua dadu tersebut. Nah, maka yang perlu kita kerjakan dulu, muncul angka 3 pada dadu pertama, kita sebut dengan peristiwa A. Lalu yang kedua muncul angka 3 pada dadu kedua, kita sebut dengan peristiwa B. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya, PA sama dengan 1/6 dan PB sama dengan 1/6. Dan yang B tadi rumusnya adalah kita ulangi ya. Maka PA sama dengan 1/6 dan PB sama dengan 1/6. PA dan B tadi rumusnya kan PA kali PB, yaitu 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Kemudian nampak angka 3 pada angka dadu pertama. Tadi rumusnya kita masukkan saja 1/6 ditambah 1/6 dikurangi 1/36. Itu tadi yang sebelumnya sudah kita hitung ya, 1/36. Nah, sama dengan 11/36. Nah, kemudian yang ketiga ada kondisional ya, peristiwa yang bersyarat, di mana suatu peristiwa ini yang ketiga kondisional ya. Kondisional ini peristiwa yang bersyarat, di mana suatu peristiwa bisa terjadi jika peristiwa yang mendahulunya terjadi. Nah, ini yang membedakan. Maka harus dibedakan menjadi dua macam probabilitas, yaitu PA, probabilitas terjadi peristiwa A atau peristiwa yang pertama, dan ketika peristiwa A ini tidak terjadi, maka peristiwa B tidak akan terjadi. Nah, tapi ketika peristiwa A ini terjadi, maka masih memungkinkan peristiwa B untuk terjadi. Nah, ini adalah peristiwa yang bersyarat, di mana suatu peristiwa bisa terjadi ketika peristiwa yang sebelumnya itu terjadi. Maka dibedakan jadi dua kan, PA yaitu peristiwa A, PB per A di sini adalah probabilitas terjadi peristiwa B setelah peristiwa A terjadi. Nah, rumusnya adalah PB sama dengan PA dikali PB per A. Contohnya, probabilitas Jeng Cipluk sebagai calon mahasiswa untuk diterima di FEB UMK adalah 0,30. Nah, dan jika sudah menjadi mahasiswa, jika di sini ada kata jika sudah menjadi mahasiswa, probabilitas untuk lulus menjadi seorang sarjana adalah 0,9. Berapakah probabilitas Jeng Cipluk untuk menjadi sarjana? Nah, ini ada dua peristiwa nih di sini. Yang pertama tadi Jeng Cipluk tadi sebagai mahasiswa, probabilitasnya adalah 0,30, dan yang kedua probabilitas menjadi seorang sarjana yaitu sebesar 0,9. Nah, maka Jeng Cipluk itu tidak bisa menjadi seorang sarjana ketika dia tidak bisa diterima, ketika dia tidak bisa menjadi sarjana ketika belum diterima di FEB UMK, namanya juga masih calon. Nah, ketika Jeng Cipluk ini diterima di FEB UMK sebagai, kalau sebenarnya sebagai calon mahasiswa. Nah, jadi dia ini tidak bisa menjadi seorang calon sarjana kalau belum diterima di
PB. Nah, tapi kalau sudah diterima menjadi mahasiswa, ah, sudah diterima ya, maka probabilitas untuk menjadi seorang sarjana itu semakin mungkin untuk terjadi. Nah, tapi ketika tidak diterima sebagai mahasiswa di UMK, nah maka nggak mungkin lulus jadi seorang sarjana. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama, eh, prinsip diterima sebagai mahasiswa ini kita kategorikan sebagai peristiwa A, atau PA sama dengan 0,30. Yang kedua, lulus sarjana, ya di mana ini adalah peristiwa B, atau PB per A sama dengan 0,90. Maka probabilitas yang cipto akan menjadi sarjana adalah PA kali PB per A, 0,3 dikali 0,9 sama dengan 0,27. Nah, eh, sekian untuk materi tentang probabilitas pada pertemuan kali ini. Eh, Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.